Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my friends. I am Arsyasi Kusumaningati. Here I will present and re-explain the adjective clause material. What is adjective clause? Apa itu adjective clause? Adjective clause, or also called relative clause, is one kind of definite clause. It has a subject and verb, but can stand alone as a sentence. It is sometimes called an adjective clause because it functions like an adjective. It gives more information about a noun. Jadi, adjective clause bisa disebut juga dengan relative clause, yang merupakan salah satu jenis definite clause. Ini memiliki subjek dan kata kerja, tetapi tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Dan terkadang juga disebut klausa atau kata sifat karena berfungsi seperti kata sifat dan memberi lebih banyak informasi tentang kata benda. Lalu selanjutnya ada relative pronoun, yaitu kata ganti relatif. Relative pronoun as a conjunction adjective clause which function to replace a missing subject, object, and object of preposition. Jadi, kata ganti relatif sebagai kata sifat konjungsi klausa yang berfungsi untuk menggantikan yang hilang seperti subjek, objek, dan objek kata depan. Lalu ada relative pronoun, yaitu kata ganti relatif. Relative pronoun are used to join two sentences that have the same meaning. For example, sentence 1, the old man is my uncle. Lalu sentence 2, the old man eats burger. After using relative pronoun, it becomes that the old man who eats burger is my uncle. Yaitu relative pronoun digunakan untuk menggabungkan dua kalimat yang memiliki arti yang sama. Contohnya, seperti kalimat pertama yaitu the old man is my uncle, kalimat kedua yaitu the old man eats burger. Lalu setelah menggunakan kata ganti relatif, bentuk kalimatnya menjadi yaitu menjadi the old man who eats burger is my uncle, yaitu orang tua yang makan burger itu adalah paman saya. Selanjutnya ada formula of relative pronoun as subject, RPS. Step 1, yaitu find the two words that refer to the same thing person. I talk to a woman, she is a doctor. Lalu step 2, replace the second word with a relative pronoun. Well, use a subject relative pronoun. That, which, or who. Yang pertama subjeknya yaitu ada I, yang kedua adverbnya yaitu talked to, lalu objeknya itu the woman, lalu adjective clause-nya yaitu who is a doctor. Step 3, move the whole adjective clause behind the noun it modifies. I talk to woman who is a doctor. Yaitu rumus relative pronoun as subject, yaitu langkah pertama yaitu temukan dua kata yang merujuk pada hal atau orang yang sama. Contohnya, saya berbicara dengan wanita itu, dia adalah seorang dokter. Lalu step kedua yaitu ganti kata kedua dengan kata ganti relatif. Kita akan menggunakan subjek relative pronoun yaitu that, which, dan who. Subjeknya itu sebagai I, adverbnya itu sebagai talked to, lalu objeknya sebagai the woman, and adjective clause-nya itu sebagai who is a doctor. Step 3 atau langkah ketiga yaitu pindahkan keseluruhan atau klausa kata sifat di belakang kata benda yang dimodifikasinya. Contohnya, saya berbicara dengan wanita yang dia adalah seorang dokter. Lalu selanjutnya relative pronoun as subject, RPS. Relative pronoun as subject, RPS is a noun that does something or verbal or in the form or something or nominal. So it must use the conjunction who, which, and that. Kata ganti relative subject atau RPS. Relative pronoun as subject adalah kata benda yang melakukan sesuatu atau verbal atau berupa sesuatu atau nominal, jadi harus menggunakan konjungsi seperti who, which, and that. Lalu yang terakhir ada relative pronoun as subject, RPS.
yaitu untuk who, yaitu siapa, digunakan sebagai relate to people. Kata ganti ini berhubungan dengan orang. Contohnya, I talk to the woman, she is a doctor. Saya berbicara dengan wanita itu, dia adalah seorang dokter. Become, yaitu diubah menjadi I talk to woman who is a doctor. Saya berbicara dengan wanita yang merupakan seorang dokter. Lalu ada which, yaitu yang. Relate to animal and object, yaitu yang berhubungan dengan hewan dan objek. Seperti contohnya, I lost a book, it is a present from my friend. Aku kehilangan buku itu, ini hadiah dari temanku. Become, yaitu diubah menjadi kalimat, I lost the book, which is a present from my friend. Saya kehilangan buku yang merupakan hadiah dari teman saya. Lalu ada that, yaitu itu. Relates to people, animal, and things, yang berkaitan dengan orang, hewan, dan benda. Seperti contohnya, the contract is no longer valid, it was signed last year, become the contract that was signed last year is no longer valid. Yaitu, kontrak sudah tidak berlaku, itu ditandatangani tahun lalu, diubah menjadi kalimat, kontrak yang ditandatangani tahun lalu tidak berlaku lagi. Well, thank you. Maybe that's all the adjective clause material I can convey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.